Haleluya, Shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kita kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu Kolam Bethesda. Untuk renungan singkat kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1-15. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Yohanes pasal 5 ayat 4. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ berkumpullah sejumlah besar orang sakit dengan bermacam-macam penyakit. Mereka menunggu goncangan air kolam dengan tekun dan penuh kesabaran. Sebab jikalau sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakit yang dialaminya. Jika setiap orang sakit di situ harus menunggu dengan tekun dan sabar hingga tiba gilirannya, karena walaupun air telah bergoncang, jika ia tidak dapat masuk ke dalam kolam lebih dahulu sewaktu airnya tergoncang, ia juga tidak akan sembuh. Meskipun air kolam bergoncang, sulit bagi orang buta terjun ke dalamnya, karena matanya tidak dapat melihat. Mungkin ia akan terjatuh karena matanya tidak dapat melihat, dan mungkin juga ia akan terjatuh karena banyak sekali sandungan. Untuk orang yang mengalami kondisi timpang pun, sulit bergerak dengan leluasa, karena kakinya tidak berfungsi dengan baik. Lebih-lebih lagi bagi orang yang mengalami lumpuh total. Secara manusia, ia tidak punya harapan lagi untuk masuk ke dalam kolam, sebab ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Di dalam kehidupan rohani pun ada yang mempunyai berbagai jenis penyakit. Penyakit buta rohani, timpang rohani, dan juga lumpuh rohani. Yang mengalami kebutaan rohani tidak dapat melihat perkara-perkara besar yang sedang dikerjakan Tuhan. Yang timpang rohani, imannya mudah sekali digoyahkan oleh keadaan. Dan yang lumpuh rohani sama sekali tidak mampu bertindak dengan iman, sebab ia terbelenggu oleh berbagai ikatan iblis. Dalam nas ayat tersebut, kita bisa melihat lebih lanjut bahwa setiap orang yang mengalami penyakit tersebut, mereka mau menunggu di pinggir kolam tersebut. Mirisnya, di zaman sekarang ini orang Kristen tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita ingin semuanya serba instan. Jika ternyata Tuhan belum menjawab doa, kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Kalau tidak mau bertekun dan sabar seperti orang-orang di kolam Bethesda, tidak mungkin kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 3a, tekun dan sabar adalah kunci mendapatkan jawaban, karena orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Haleluya. Amin.